Pangeran nggih panjenengan dalem sami-sami wanita kanthi pinuji piyambak saha pinuji ugi wayang salira dalem Sri Yesus. Tembang bekti kawula Dewi Maria kekasih Allah. Pangeran nggih panjenengan dalem sami-sami wanita sakti pinuji piyambak saha pinuji ugi wayang salira dalem Sri Yesus. Sembah bekti kawula Dewi Maria kekasih Allah. Pangeran nggih panjenengan dalem sami-sami wanita sakti pinuji piyambak saha pinuji ugi wayang salira dalem Sri Yesus. Sembah bekti kawula Dewi Maria kekasih Allah. Pangeran nggih panjenengan dalem sami-sami wanita sakti pinuji piyambak saha pinuji ugi wayang salira dalem Sri Yesus. Sembah bekti kawula Dewi Maria kekasih Allah. Pangeran nggih panjenengan dalem sami-sami wanita sakti pinuji piyambak saha pinuji ugi wayang salira dalem Sri Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Yosef. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan perlindungan. Amin. Peristiwa mulia keempat, Maria diangkat ke surga. Jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa dengan perantaraan Yesus, Allah akan mengumpulkan bersama-sama dengan Dia mereka yang telah meninggal. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Marilah berdoa. Bapa, terima kami iman yang hidup dan jadikanlah kami saksi di hadapan sesama kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Sembah Baptis Kawula Maria, Bini Pusih Karunia, Pangerannya dengan anjing, diberkahan anjing di antawis para istri, sareng diberkahan buah kandungan anjing, Gusti Yesus. Sembah Baptis Kawula Maria, Bini Pusih Kurnia, Pangerannya dengan anjing, diberkahan anjing di antawis para istri, sareng diberkahan buah kandungan anjing, Gusti Yesus. Sembah Baptis Kawula Maria, Bini Pusih Kurnia, Pangerannya dengan anjing, diberkahan anjing di antawis para istri, sareng diberkahan buah kandungan anjing, Gusti Yesus. Maria,
Sembah baptos kaula Maria, pinuh kusih kurnia, pangerannya dengan anjen, diberkahan anjen di antawis para istri, sareng diberkahan buah kandungan anjen, Gusti Yesus. Sembah baptos kaula Maria, pinuh kusih kurnia, pangerannya dengan anjen, diberkahan anjen di antawis para istri, sareng diberkahan buah kandungan anjen, Gusti Yesus. Sembah baptos kaula Maria, pinuh kusih kurnia, pangerannya dengan anjen, diberkahan anjen di antawis para istri, sareng diberkahan buah kandungan anjen, Gusti Yesus. Sembah baptos kaula Maria, pinuh kusih kurnia, pangerannya dengan anjen, diberkahan anjen di antawis para istri, sareng diberkahan buah kandungan anjen, Gusti Yesus. Sembah baptos kaula Maria, pinuh kusih kurnia, pangerannya dengan anjen, diberkahan anjen di antawis para istri, sareng diberkahan buah kandungan anjen, Gusti Yesus. Sembah baptos kaula Maria, pinuh kusih kurnia, pangerannya dengan anjen, diberkahan anjen di antawis para istri, sareng diberkahan buah kandungan anjen, Gusti Yesus. Sembah baptos kaula Maria, pinuh kusih kurnia, pangerannya dengan anjen, diberkahan anjen di antawis para istri, sareng diberkahan buah kandungan anjen, Gusti Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Yusuf. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, lindungilah kami dari api neraka, dan letakkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan. Peristiwa mulia yang kelima, Maria dimahkotai di surga. Tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepala. Maria berdoa, Bapa, satu-satunya sumber kasih sejati, kobarkanlah dalam diri kami semangat kasih-Mu kepada Bunda Putra-Mu, sebab kami memandangnya sebagai teladan pengikut Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan menjadikan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Jubata sertai. Terpujilah kita ke antara enam ini, terpujilah buah tubuhnya Jubata. Salam Maria, penuh rahmat, Jubata sertai.
pujilah kita ke antara enam bini, mantap pujilah buah tubuhmu Jubata. Salam Maria, murah, Jubata sakanya, tak pujilah kita ke antara enam bini, mantap pujilah buah tubuhmu Jubata. Salam Maria, penuh rahmat, Jubata sakanya, tak pujilah kita ke antara enam bini, mantap pujilah buah tubuhmu Jubata. Salam Maria, penuh rahmat, Jubata sartamu, tak pujilah kita ke antara enam bini, mantap pujilah buah tubuhmu Jubata. Salam Maria penuh rahmat, Jubata sartamu, tak pujilah kita ke antara enam bini, mantap pujilah buah tubuhmu Jubata. Salam Maria, penuh rahmat, Jubata sartamu, tak pujilah kita ke antara enam bini, mantap pujilah buah tubuhmu Jubata. Salam Maria, penuh rahmat, Jubata sartamu, tak pujilah kita ke antara enam bini, mantap pujilah buah tubuhmu Jubata. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Yosef. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, lindungilah dari api neraka, hantarkanlah jiwa-jiwa ke musuh, terutama mereka yang salah. Amin. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
para suster, Bapak Ibu yang terkasih, selamat malam. Salam. Selamat datang dalam Eucharisty di malam hari ini di Jumat pertama. Bapak Ibu yang terkasih, salah satu tugas gereja adalah kerigma atau pewartaan atau pengajaran. Tugas para pemimpin, pengurus dan pewarta gereja adalah mewartakan sabda Allah dan mengajar umat bagaimana mempraktekkan sabda Allah itu dalam kehidupan sehari-hari, sehingga sabda Allah itu dapat dihayati dalam kehidupan konkret. Yesus mengajarkan bahwa Ia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan karenanya para pewarta dan kita sekalian yang hadir pada kesempatan ini sebagai keluarga bahkan pribadi perlu mengarahkan hidup kita kepada pola hidup Yesus, misi keselamatan Yesus, dan model pelayanan Yesus yang melayani dengan penuh cinta kasih. Maka mari di awal ayat ini kita ambil sejenak, kita tunduk di hadapan Tuhan untuk mengakui akan segala kelemahan dan kedosaan kita di hadapan Allah, agar kita layak dan pantas untuk merayakan misteri yang menyelamatkan ini. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Setia, Engkau telah memenuhi janji keselamatan dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Teguhkanlah niat kami untuk semakin mengimaninya dan mengikuti jalan yang ditunjukkannya. Dengan perantara Yesus Kristus Putra Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam satuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Mari dengan hormat kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Dalam perjalanannya, Paulus sampai di Antioquia di Pisidia. Di rumah ibadat Yahudi di sana, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, baik yang masuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan sudah disampaikan kepada kita. Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus. Dengan menjatuhkan hukuman mati atas Yesus, mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman mati, namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya murid Yesus dibunuh. Dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang Dia, mereka menurunkan Dia dari kayu salib, lalu membaringkannya di dalam kubur. Tetapi Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, dan selama beberapa waktu Ia menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti Dia dari Galilea ke Yerusalem. Mereka inilah yang sekarang menjadi saksinya bagi umat ini. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu
yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus, seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua. Anakku, engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakan. Demikianlah sabda Tuhan. Anakku,
Kita membaca Injil Yohanes bab 14 ayat 1 sampai dengan 6. Dalam makan perpisahan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku sudah mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke sana." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, Bapak Ibu yang terkasih, saudari dan saudara yang dicintai Tuhan, sekali lagi selamat malam. Salve. Bapak Ibu yang terkasih, kalau mau tanya, apa sih tujuan Anda beragama? Dan apa tujuan kita hari-hari itu bisa? Dan pada malam hari ini kita merayakan atau membuka bulan Maria. Tadi kita berharap, kita juga bisa menyampaikan doa-doa bahkan dalam 5 bahasa Indonesia dan 4 bahasa daerah. Kalau saya tanya kalau Indonesia, kira-kira kita beragama itu apa sih, Pak? Supaya apa kita beragama? Jawabannya kan, Pak, supaya mati masuk surga. Jelas. Kenapa? Kita sebagai orang yang beragama percaya bahwa, dan harus percaya bahwa ada yang namanya hidup sesudah kematian. Nanti tubuh kita akan hancur dan jiwa kita yang akan hidup untuk selama-lamanya. Maka kalau kita beragama, kita berharap supaya nanti hidup sesudah kematian itu kita bisa berbahagia hidup selamanya di dalam kerajaan surga. Betul ya, Bapak Ibu? Jadi jelas, kalau kita menyadari akan hal ini, Bapak Ibu yang terkasih, maka kita harus berusaha dan berjuang dalam kehidupan kita agar hidup kita sesuai dengan kehendak Allah. Maka dalam itu hari ini kita mendengarkan amanat Yesus dalam tulisannya dengan para muridnya. Pedalin pertama-tama dia mengatakan demikian, "Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepada-Nya." Itu mengatakan kepada kita bahwa kalau kita ingin masuk surga, satu utama yang harus ada pada diri kita adalah percaya kepada Yesus. Maka kita jangan takut jika nanti hidup sesudah kematian itu menjemput kita, atau kematian itu menjemput kita. Kenapa? Yesus mengatakan dalam ayat berikutnya bahwa Dia menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Bahkan Dia mengatakan ada begitu banyak tempat di dalam kerajaan surga. Dan di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Ini yang menegaskan kepada kita, saudara yang terkasih, bahwa kematian orang-orang yang tak percaya kepada Yesus bukanlah sesuatu yang tidak sia-sia. Tetapi Tuhan telah menyediakan tempat bagi kita semua, saya dan Anda semua di dalam kerajaan. Namun ada catatan juga dalam Injil hari ini, bahwa kita diajak untuk mengakui Yesus, mengimani Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Itulah syarat. Ya, bukan hanya sekedar percaya, tetapi kita mengakui Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Karena hanya melalui Yesuslah kita boleh mendapatkan jalan menuju surga, dan hanya melalui Dia sebagai kebenaran satu-satunya
dalam kehidupan kita yang akan menghantar kita kepada keselamatan dan mengalami kehidupan yang kekal ini. Maka Bapak Ibu yang terkasih, ini hari ini pertama-tama meyakinkan kita para dirinya bahwa Ia adalah Sang Benar dan Sang Juru Selamat yang akan membawa kita kepada kehidupan kekal di dalam kerajaan surga. Pertanyaannya bagi kita adalah, apa artinya Yesus sebagai jalan, Yesus sebagai kebenaran, dan Yesus sebagai... Ini pertanyaan yang perlu kita jawab di dalam pertemuan kita pada malam hari ini. Bapak Ibu yang terkasih para saudara sekalian, kalau kita yang harus mengatakan dirinya sebagai jalan, maka kita menegaskan kepada kita bahwa Yesus hanyalah satu-satunya jalan bagi kita untuk bisa memasuki kehidupan kekal itu, kerajaan Allah. Jalan apa? Jalan cinta kasih, jalan kebaikan, jalan kemakmuran dalam kehidupan kita. Dan Dia mengatakan sebagai kebenaran, ajaran Yesus yang disampaikan kepada kita semua para gereja adalah ajaran yang benar. Maka kita harus percaya. Bukan hanya sekedar percaya, tetapi kita juga menghayati, menghidupi ajaran-ajaran itu, karena ajaran itu adalah ajaran yang benar. Masih ingat apa ajaran yang pertama? Tentang apa? Pak Ibu? Ajaran tentang cinta kasih. Yang ragu menjawab. Itulah ajaran utama yang dibawa oleh Yesus, yaitu ajaran tentang cinta kasih. Maka sepanjang hidup kita di tengah-tengah dunia ini, kita harus berjuang menghayati ajaran cinta kasih ini. Bukan hanya sekedar slogan atau kata-kata saja, tetapi sungguh-sungguh kita rasakan dalam kehidupan kita, baik di tengah-tengah kehidupan keluarga, tengah-tengah komunitas, dan di tengah kita berada. Karena ajaran Kristus tentang kasih bukan hanya teori. Maka kalau kita bingung apa sih artinya cinta kasih, coba kita memandang sama-sama kalimat. Apa yang kita bisa? Itulah pengorbanan. Yesus mencinta dan mengasihi para muridnya dan kita sekalian, menebus kita bahkan dengan darahnya. Itulah cinta yang total, cinta yang radikal kepada kita. Maka kebenaran akan ini harus kita juga hidup dalam kehidupan kita. Kalau kita mengatakan mengasihi dan mencinta sesama kita, maka kita juga perlu mengorbankan hidup kita, berkorban untuk orang-orang yang kita kasihi. Suami berkorban mencintai istri dan anak-anak. Ibu atau istri dalam rumah tangga berkorban untuk mencintai suami dan anak-anak. Sehingga dengan demikian, maka ajaran Kristus ini sungguh-sungguh dirasakan. Dan yang ketiga yaitu Yesus sebagai hanya melalui Dialah ada yang dapat kehidupan, yaitu kehidupan kekal. Maka sebagai orang yang percaya bahwa ada hidup sesudah kematian, maka kita harus berjuang dalam kehidupan kita sepanjang hidup kita untuk sungguh-sungguh hidup di dalam ajaran Kristus. Jangan menyia-nyiakan hidup kita, hidup dalam kebencian, hidup di dalam kebalasan, hidup di dalam keirian, karena kita akan menghadap kita pada kehidupan kekal itu. Maka semangatkan bahwa dia juga adalah yaitu hidup yang kekal yang dijadikan kepada setiap orang. Maka sepanjang hidup kita sekali lagi kita sungguh-sungguh diajak oleh Tuhan. Kalau kita tidak bisa, tidak takut, maka kita juga harus berjuang menjadikan hidup kita ini juga memiliki hidup yang dalam kebenaran, dalam kebaikan, cinta kasih, dan kemakmuran. Maka terima kasih juga dalam bacaan yang pertama tadi kita mendengarkan bagaimana Paulus yang berkorban mengatakan Kristus yang bangkit di akhir dunia. Itu salah satu cara bagi kita juga untuk berjuang. Kalau kita ingin memperoleh kehidupan yang kekal, kita juga harus mampu mengatakan Kristus yang bangkit. Percaya pada kebangkitan itu yang juga akan membangkitkan diri kita dari kelemahan-kelemahan kita, kekurangan-kekurangan kita, kemalasan-kemalasan kita, dan juga tentang kehidupan kita yang akan lebih memberikan tentang diri kita sendiri, keluarga kita, dan kita perlu terhadap orang lain. Harus mengajukan cara-cara hidup yang demikian, tetapi mengatakan
Yesus yang bangkit dan juga membangkitkan semangat baru dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita bersama-sama membuka bulan Maria. Kita diharapkan bersama dengan Maria kita berjuang melangkah dalam kehidupan kita supaya jangan takut dan gelisah dalam hidup kita. Kalau ada persoalan, ada masalah, ada pergumulan yang kita hadapi, kita bawa dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus dan kita berdoa kepada Bunda Maria supaya Bunda mendoakan kita agar meneguhkan dan menguatkan iman kita supaya kita jangan menjadi pribadi-pribadi yang gampang kehilangan iman, gampang kehilangan harapan, gampang putus asa, gampang kecewa, gampang menyalahkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kadang dalam kehidupan kita baru menyelesaikan sedikit kita sudah menyalahkan. Kita menyalahkan Tuhan. Tuhan saya sudah berdoa setengah mati sampai dulu saya berdoa, kok hidup saya begitu saja. Itu sebuah tantangan kadang-kadang dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu kasih saat kita semua pada bulan Maria ini kita berjuang bersama-sama persembahkan kehidupan kita, memohonkan doa Bunda Maria supaya kita semakin kuat dalam menghadapi tantangan dan pergumulan hidup kita agar hidup kita akan senantiasa diberkati. Maka rosario kita dikeluarin dengan cuma lemari, ya, itu doa sahabat. Ya, apa namanya rosario yang perlu berkati setiap dua, setiap bisa berkati rosario. Apakah didoakan? Apakah dipakai untuk Tuhan? Maka ini kesempatan yang baik kita di bulan Maria ini kita semakin kuat ataupun berdoa bersama dengan Bunda Maria sehingga apapun yang kita harapkan dalam kehidupan kita sepanjang bulan ini senantiasa diberkati oleh Tuhan. Semoga demikian. Amin. Kita berdoa dalam deklarasi ini bersama dengan Pastor Iman, bersama dengan Daniel dan ucap syukur atas berkat Tuhan di bulan April yang lalu dan memohon berkat dan penyertaan Tuhan untuk bulan Mei ini. Semoga bisa diberikan kelancaran di dalam usaha. Kita juga bersyukur bersama seorang yang kita mau sebutkan namanya yang terkabulnya doa memberikan 3 kali salam Maria. Bersama dengan sana yang berdoa agar rumah di Pesona Anggrek Bekasi sempat terjual dengan harga yang terbaik. Juga kita mohon rahiman Allah menyembuhkan Petrus agar pulih fungsi menelannya dan Tuhan juga memberkati dalam pengobatan yang terbaik dan untuk Stefanus agar Tuhan memberikan pekerjaan yang terbaik. Bersama dengan diri yang mohon kebenaran dan pemberian Tuhan Yesus untuk Bapak Lambang Suprapto dan mohon pelajaran untuk rencana sekarang ke Woldes pada tanggal 9 Mei yang akan datang. Semoga iman akan Allah semakin bertumbuh dan juga agar Tuhan memberikan kesembuhan dari segala penyakit. Bersama dengan Diana yang berdoa agar Dewi Hartono dan keluarga diberikan kesehatan dan banyak umur dan juga kebahagiaan serta kedamaian dan perlindungan dalam kehidupan mereka dan juga sembuh dari penyakit kanker. Dan juga kita berdoa bersama dengan Sebastian Duriko Elio yang telah dipanggil Tuhan agar diberikan rahmat pengampunan dosa dan kebahagiaan abadi di surga. Juga kita mengucap syukur dan terima kasih atas terkabulnya doa Novena 3 kali salam Maria. Marilah kita mohon. Mari kita satukan doa dan permohonan kita dengan korban Kristus sendiri melalui persembahan roti dan anggur. Doa untuk gereja, biarawan-biarawati, dan para imam sebanyak 98 permohonan. Ya Bapa, berkatilah gereja, Bapak Uskup Monsinyur Ignatius Kardinal Sumani, Pastor Tarsisius Siswanto MSc, Pastor Henrianus Markus Remonata MSc, biarawati, dan para imam. Berilah kesehatan dan kekuatan agar mereka selalu setia dalam panggilannya, mampukan mereka untuk dapat berkarya dan melayani umatmu dengan hati penuh sukacita. Mari kita mohon. Doa ucapan syukur sebanyak 265 permohonan. Kami mengucap syukur
pekerjaan, dan lain-lain yang Engkau berikan kepada kami dan keluarga kami selama ini. Semoga kasih setia-Mu Tuhan menyertai kami di hari-hari selanjutnya. Marilah kita mohon. Doa untuk keluarga sebanyak 350 permohonan. Bapa yang terkasih, berkatilah keluarga-keluarga di seluruh dunia agar dapat hidup rukun, damai dan sejahtera. Berkatilah juga para pasutri yang sangat mengharapkan keturunan sebagai penerus keluarganya. Teguhkanlah kasih setia para pasutri, berkatilah anak-anak dan seluruh anggota keluarga agar selalu memiliki hati yang saling mengasihi. Marilah kita mohon. Doa untuk dunia pendidikan dan pekerjaan sebanyak 201 permohonan. Bapa sumber kebijaksanaan, kami mohon rahmat pengetahuan dan pengertian dalam proses pendidikan yang sedang kami jalani. Semoga cita-cita kami dapat tercapai sebelum kehendak untuk pekerjaan dan usaha kami. Semoga dapat mendatangkan hasil yang baik bagi kami dan sesama. Tak lupa juga kami berdoa untuk mereka yang memerlukan pekerjaan yang layak, sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup dan keluarga. Marilah kita mohon. Untuk perdamaian dunia sebanyak 152 permohonan. Kami berdoa bagi para bangsa yang sedang tegar hati dan berseteru dengan bangsa lain, khususnya untuk Rusia dan Ukraina, Palestina dan Israel, Amerika dan China, serta negara-negara yang mencoba melaju domba negara lain. Lindungilah kami dari segala bahaya perang yang mengancam hak-hak kehidupan manusia. Marilah kita mohon. Doa untuk kesehatan sebanyak 294 permohonan. Bapa segala sumber kehidupan, kami bersyukur atas rahmat kesehatan jasmani dan rohani yang merupakan salah satu kekuatan bagi kami untuk menjalani hidup ini. Melalui kesempatan ini, kami mohon berilah ketabahan dan kekuatan iman agar mereka yang sakit dapat Engkau karuniakan rahmat kesembuhan. Marilah kita mohon. Doa untuk arwah beriman sebanyak 134 permohonan. Bapa yang Maha Rahman, pancarkanlah cahaya wajah-Mu kepada mereka yang telah meninggal. Ampunilah segala dosa mereka dan terimalah mereka kembali ke dalam pangkuan kasih-Mu di surga. Berilah juga ketabahan dan penghiburan Roh Kudus bagi keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Mari kita doa untuk permohonan lainnya sebanyak 109 permohonan. Ya Bapa, masih banyak doa-doa yang belum terucap. Namun Engkau mengetahui kerinduan hati kami. Maka kami serahkan segalanya ke dalam rencana yang kami imani selalu mendatangkan segala kebaikan dan damai sejahtera bagi kami. Marilah kita mohon. Mari kita membawa semua doa dan harapan kita dengan korban Kristus di dalam persembahan roti dan anggur. Yesus, ya
supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa Maha Kasih, kuduskanlah persembahan umatmu ini yang akan kau ubah menjadi sumber iman dan keselamatan kami, yakni Yesus Kristus Putra, sebab Dia Tuhan dan Pengasih